sebelum pasien itu dilepas pulang ke rumah, dia tidak serta-merta setelah dipasang selang di perut terus disuruh pulang ke rumah cuci darah sendiri, itu enggak. Jadi ada proses pelatihannya. Nah, proses pelatihannya ini juga harus didampingi keluarga. Kemudian kita bahas tentang karakteristik pasien yang ideal diberikan terapi CAPD. Yang pertama adalah motivasinya kuat. Kemudian yang kedua adalah pasiennya itu mandiri. Terus yang ketiga adalah memiliki kepatuhan yang baik terhadap penyakitnya, terhadap dirinya. Kemudian memiliki gaya hidup aktif dan juga penglihatan yang baik. Karena di sini dia akan melihat dia akan menilai cairan dialisisnya itu seperti apa warnanya. Oleh karena itu dia harus memiliki penglihatan yang baik. Pasien CAPD yang ideal juga dia harus bisa membaca. Nah, di sini kan kita melakukan cuci darah mandiri di rumah. Nah, di rumah itu akan menyetok beberapa stok cairan. Nah, di situ stok biasanya sebulan. Nah, di dalam stok itu dia harus melihat, selain melihat warnanya, dia juga harus melihat tanggal kadaluarsanya. Jadi otomatis dia harus bisa membaca. Kemudian yang tidak kalah penting adalah dukungan keluarga yang baik. Oke, sekarang kita lanjut ke kelebihan CAPD. Kelebihan pertama adalah menggunakan peralatan yang relatif sederhana sehingga pasien itu bisa melakukannya sendiri di rumah. Kemudian yang kedua adalah CAPD ini fleksibel, dia bisa dilakukan di mana aja, nggak mesti di rumah sakit gitu kan. Yang penting lingkungannya bersih. Kemudian keuntungan yang ketiga adalah dalam hal makan. Pasien itu dapat sebebasnya makan, enak banget lah kalau dibandingkan sama pasien cuci darah. Kemudian dapat dilakukan di rumah seperti saya bilang tadi, dan tidak tergantung sama orang lain. Kalau misal cuci darah kan bergantung sama mesin cuci darah dan juga bergantung sama perawat hemodialisis, dimana di situ kan ditusuk, nggak mungkin nusuk sendiri, nggak mungkin pasang selang sendiri gitu kalau di mesin cuci darah. Nah, kalau di CAPD ini sangat tidak membutuhkan orang lain. Kemudian keuntungan selanjutnya adalah tidak memerlukan kunjungan rutin ke rumah sakit. Paling tidak sebulan 2 kali lah. Pertama untuk mengambil obat rutin, kemudian yang kedua adalah untuk mengambil cairan selama stok 1 bulan. Nah, berbeda sama pasien cuci darah. Pasien cuci darah dia otomatis seminggu 2 kali harus ke rumah sakit, dan itu merupakan suatu resiko, apalagi di masa pandemi seperti ini. Kemudian selain ada kelebihan, tentunya CAPD juga memiliki kekurangan. Resiko yang pertama atau kekurangan yang pertama adalah pasien memiliki resiko infeksi pada perutnya, karena di situ jika ia tidak hati-hati, tidak melakukan prosedur yang benar untuk melakukan penggantian cairannya itu, dia malah beresiko untuk infeksi. Kemudian kekurangan yang kedua adalah dapat menimbulkan rasa jenuh. Sudah jam 12 nih, waktunya ganti cairan gitu kan. Sudah jam 4 nih, ganti cairan lagi gitu. Lagi-lagi ganti cairan gitu. Mungkin beberapa pasien itu akan merasakan yang namanya kejenuhan. Dan selain kekurangan, di sini ada juga ketidaknyamanan yang akan dirasakan pasien. Ketidaknyamanan kenapa? Karena di sini akan terjadi perubahan bentuk tubuh. Bayangkan aja, yang tadinya perutnya biasa-biasa aja, dia dipaksa untuk memasukkan cairan kurang lebih 2 liter ke dalam perutnya. Jadi ya perutnya bisa dibilang buncit, bahkan kayak orang hamil, ya nggak sampai 9 bulan sih, tapi kelihatan buncit gitu, karena di situ terdapat simpanan cairan sebenarnya. Nah, untuk proses penggantian cairannya ini atau proses cucinya ini biasa disebut dengan kata gaulnya gancar, ganti cairan. Ada 3 siklus yang harus dilakukan pada penggantian cairan ini. Pertama adalah drain, yang kedua fill, dan yang ketiga adalah dwell. Ketika seseorang sudah memiliki cairan di perutnya, cairan cucinya itu, nah dia itu akan melakukan yang namanya drain atau pengeluaran cairannya tadi. Nah, yang dikeluarinnya itu dia beserta semua racun-racun atau semua air-air yang kita minum itu keluar bersama itu. Kemudian lanjut ke
tahapan yang kedua atau proses yang kedua adalah fill. Fill di sini dia setelah cairan tadi keluar, maka dimasukkan lagi cairan yang baru untuk mencuci apa yang kita makan dan minum selanjutnya. Kemudian masuk ke tahapan dwell. Nah, dwell ini adalah kita membiarkan cairan itu sendiri berada di perut kita. Nah, biarin aja gitu. Nanti dia akan ada proses pencuciannya di situ selama 4 atau 6 jam. Selama kita diamin itu dia akan bergerak dengan sendirinya. Lalu, kapankah seseorang itu harus melakukan gancar atau ganti cairan? Misal kita cucinya itu tiap 6 jam atau tiap 8 jam. Waduh, bisa kena jam tidur malam tuh, bisa mungkin bangun kali ya tiba-tiba malam-malam, tengah malam untuk ganti cairan, bayangannya kan gitu. Namun sebenarnya tidak seperti itu, dia itu lebih fleksibel. Jadi ketika bangun tidur, kita bangun melihat cahaya matahari, kemudian kita melakukan gancar. Kemudian saat kita mau makan siang itu kita gancar dulu. Kemudian saat kita mau makan malam, kita gancar dulu. Nah, agar tidurnya itu tidak terganggu, maka ganti cairannya itu dilakukan sebelum tidur, waktu kita mau tidur. Misal pengen tidur jam 9 malam atau pengen tidur jam 10 malam, oke, bisa ganti cairan dulu baru tidur yang nyenyak. Nanti bangun tidur pagi langsung ganti cairan lagi. Begitu. Jadi kan nggak terganggu waktu tidurnya. Fleksibel. Nah, untuk persyaratan ruangan yang harus dilakukan, yang harus dipersiapkan pada pasien yang ingin ganti cairan, itu adalah ruangan yang bersih. Cukup bersih, bebas debu. Nggak perlu ruangan steril. Nggak bakal ada ruangan steril di dunia ini kecuali ruang operasi yang ada di rumah sakit. Jadi cukup ruangannya itu bersih dan tidak ada debu yang melayang-layang dan dengan pencahayaan matahari yang baik. Kemudian tidak ada binatang di dalam ruangan itu, kemudian tidak boleh menghidupkan kipas angin karena angin di situ bisa membangkitkan debu-debu yang sedang terlelap tidur di lantai, di dinding, di lemari gitu kan. Nah, sekian aja video dari saya, semoga bermanfaat. Semoga proses pengenalan pada CAPD ini berhasil. Semoga kita semua bisa kenal lebih dekat tentang CAPD. Nah, untuk proses penggantian cairannya itu akan saya jelaskan di video yang lain. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian ada saran, saya ingin membahas sesuatu masalah kesehatan, nggak mesti kesehatan ginjal, silahkan tulis aja di kolom komentar. Saya akan mencoba membuatkan videonya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.